Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bung. Ketemu kembali dengan saya Peci Miring. Hari-hari ini masih ramai terus dibicarakan soal Gibran yang akan dideklarasikan dan akan diumumkan oleh MK pada hari Senin depan terkait dengan Cawapres. Jadi lagi rame, ada yang bilang Gibran akan didukung oleh Projo atau dideklarasikan oleh Projo untuk menjadi Cawapres. Sementara Projo itu adalah ormas bentukan Joko Widodo, Presiden RI. Kemudian juga para buzzer di sisi lain banyak yang tidak setuju. Maksudnya buzzer Jokowi sendiri banyak yang tidak setuju jika Gibran dicalonkan menjadi Cawapres. Intinya ada dua kepentingan, yaitu di satu pihak ingin mencawapreskan Gibran, di pihak lain ingin menolak pencalonan Gibran menjadi Cawapres. Prabowo sendiri konon sudah meminta 5 kali, ada yang bilang 7 kali, bahasa Jawanya nembung, melamar, meminta agar Gibran menjadi cawapresnya Bapak Prabowo. Ya, ini adalah sebuah informasi. Nah, saya akhirnya berandai-andai, seandainya benar Gibran bakal dicawapreskan, saya akan sebenarnya justru akan memilih bukan Gibran. Siapa yang saya pilih? Gus Idam. Kenapa Gus Idam? Gus Idam lebih jelas, punya pengikut yang sangat banyak, pengikut yang bukan pengikut ikut-ikutan, bukan, tapi bener-bener pengen derek itu apa ya? Ya ikut, yang fanatik lah, pengen dengerin, pengen mendapat pencerahan, pengen mendapat banyak hal perilaku yang baik yang sering disampaikan oleh Gus Idam. Siapa Gus Idam? Gus Idam itu anak muda yang kira-kira sejak 4-5 tahun kemarin mencoba membangun sebuah komunitas pengajian, dan akhirnya diikuti oleh ribuan jamaah. Kalau lagi pengajian setiap hari Selasa dan Kamis, itu tidak kurang 20.000, kadang-kadang 50.000, bahkan ketika di Gresik itu bisa nyampe angka 100.000. Banyak bro. Dan di jamaah di dunia media sosial, saya kira itu sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan. Artinya, ketika harus memilih cawapres, kalau harus membandingkan Gibran atau Gus Idam, saya justru memilih Gus Idam. Nah, kenapa saya tidak memilih Gibran? Kalau Gibran ini sebenarnya yang dijual kan bukan dirinya, bukan gagasannya, bukan kemampuannya, pokoknya bukan lah. Kenapa kok bukan? Jadi karena Pak Jokowinya. Dan kenapa karena Pak Jokowinya? Karena Pak Jokowi presiden. Sementara kalau Gus Idam bukan karena orang tuanya, kiai, bukan karena yang lain-lain, tapi karena Gus Idamnya orang mau dengerin, orang mau ikut, orang mau militan, mengikuti, mendoakan, ingin mendapat pencerahan. Mana ada orang pengen mendapat pencerahan dari Gibran? Ada nggak kira-kira? Jadi bedanya barangkali di situ. Nah, seandainya sama-sama memilih, harus memilih siapa? Sekali lagi, yaitu Gibran. Coba kita berandai-andai, seandainya Gibran bukan anak Pak Jokowi
yang seorang presiden, apakah kira-kira dia terpilih menjadi wali kota di Solo? Nah, ini berandai-andai loh. Terus kira-kira dia akan menjadi apa hari ini? Jadi sebenarnya yang dijual Gibran itu ya presidennya itu sendiri, orang tuanya itu sendiri, bukan dirinya. Nah, kalau dirinya cobalah, kalau pas wawancara kita melihat memang cool sih. Antara cool dan tidak mengerti itu agak sedikit nggak bisa dibedakan. misalnya ditanya, Pak, gimana nih pendapatnya? Bapak kok mirip atau disebut mahkamah keluarga, MK kok disebut mahkamah keluarga, ini gimana sih? Harusnya kan mahkamah konstitusi, tapi kok disebut mahkamah keluarga? Ya itu terserah. Terus bagaimana pendapatnya seandainya mahkamah konstitusi meloloskan batas usia menjadi cawapres menjadi 35? Ya kalau itu memang sudah keputusan, ya saya ikut saja, terserah. Ya jadi pendapat seperti ini sebenarnya kan lucu gitu. Terus kalau ditanya seandainya Bapak dicalonkan menjadi cawapres, ya terserah. Terserah rakyat, terserah masyarakat. Ya saya kira kan kayak gini ini kan nggak punya gagasan, nggak punya ide ke depan. Mohon maaf, bukan karena bodoh, saya kira bukan, belum waktunya. Jadi kan khususnya di negeri ini, di Indonesia ini, usia itu juga ada soal pantas dan kepantasan. Menjadi orang nomor 2 di Republik ini juga harus punya semacam kewibawaan. Nah, kita tidak bisa bayangin kalau benar-benar dia kemudian menjadi cawapres dan terpilih menjadi menjadi wapres. Kita nggak bisa membayangkan ketika orang-orang menemuinya, kemudian orang-orang ingin mendapat pencerahan, disuruh pidato yang agak lama, kira-kira mau ngomong apa gitu. Nah, inilah kira-kira berbeda dengan Gus Idam. Memang nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Satu sisi saya hanya mencoba usia mudanya saja. Jadi jika jujur harus memilih, jika jujur harus membandingkan, dibanding Gibran, saya akan memilih Gus Idam. Karena Gus Idam punya pengikut dan Gus Idam bisa menjelaskan mau kemana kira-kira anak muda atau kira-kira kemana masyarakat itu harus dibimbing. Jadi dari garangan-garangan yang kayak begitu bisa dilunakkan akhirnya menjadi anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang saleh dan solihah. Ini kan luar biasa. Bahkan Gus Idam juga membangun semacam toleransi yang tinggi, di mana banyak orang non-muslim yang ikut pengajian. Ini kan lucu. Ada orang Kristen, ada orang Katolik, kemudian ada orang Hindu, Buddha yang ikut pengajian. Artinya banyak orang itu ingin mendapat pencerahan, ingin hatinya itu dingin, adem dengan mendengarkan pengajian-pengajian atau ceramah yang disampaikan oleh Gus Idam. Nah, sebaliknya, andaikan Gibran disuruh menyampaikan orasi tanpa teks, kira-kira akan ngomong apa? Apakah orang juga mau mendengarkan? Jadi dari anak muda, pelajar, mahasiswa, kemudian akademisi, kemudian kalangan orang-orang tua di pondok-pondok, kira-kira mau dengerin apa kalau dari seorang Gibran? Sekali lagi, ini soal
pantas dan tidak pantas, karena kita ini negeri negeri yang penuh etika, ada tata krama. Sekali lagi, jika harus memilih antara Gibran dan Gus Idam, nah terus terang saja saya memilih Gus Idam. Sampai ketemu lagi, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.